Sumbangan dana penanggulangan COVID-19 untuk Sumatera Selatan membuat heboh. Pasalnya dana yang disumbangkan mencapai 2 triliun rupiah. Dana disumbangkan dengan mengatasnamakan keluarga almarhum Akiditio. Saya sampai sekarang aja nggak paham dari mana asalnya kebencian terhadap etnis yang berbeda itu. Padahal sudah jelas dalam kitab suci kita diajarkan oleh Tuhan bahwa Ia menciptakan manusia berbeda-beda supaya kita saling belajar satu sama lainnya. Tuhan bisa saja menciptakan kita semua dengan etnis yang sama, tetapi tidak. Dan buat saya kebencian itu adalah buah dari benih kesombongan. Merasa paling tinggi dari yang lainnya sehingga merendahkan manusia lainnya. Padahal kita para manusia dari etnis dan ras mana saja sama-sama berasal dari sperma dan berakhir menjadi tanah. Apa yang harus dibanggakan dari sana? Kabar dari Sumatera Selatan yang kemarin datang, sebuah keluarga besar almarhum Akiditio, pengusaha besar di Sumatera Selatan, menyumbang harta mereka 2 triliun rupiah kepada pemerintah Indonesia untuk penanganan corona. Fantastis, luar biasa. Hanya itu yang bisa saya katakan. 2 triliun rupiah itu bukan jumlah yang sedikit loh, itu sangat besar. Dan seremoni penyerahannya dilakukan di depan media, diterima oleh Kapolda Sumatera Selatan. Apakah keluarga almarhum Akiditio itu ria sehingga harus pamer sumbangan 2 triliun rupiah? Saya rasa enggak. Itu hanya supaya masyarakat tahu jumlah sumbangan yang diberikan supaya tidak dikorupsi kalau diserahkan diam-diam. Kalau mau sombong, seharusnya keluarga Akiditio pamer mobil mewah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku kaya dan butuh pengakuan dari orang lain kalau dia kaya. Mereka ini bahkan ada yang menyebut dirinya artis, seperti orang gamang dengan uangnya, sehingga harus memamerkan kekayaan dirinya lewat benda-benda mewah yang dia miliki. Sedangkan bedanya almarhum Bapak Akiditio itu, bahkan saya searching namanya di Google, itu nggak ada berita tentang beliau. Saya hanya tahu kalau beliau adalah pengusaha sukses asal Aceh. Selebihnya sama sekali nggak ada pemberitaan tentang dirinya. Itu menunjukkan almarhum sangat humble. Tidak ingin diketahui orang banyak, apalagi memamerkan harta bendanya ke publik yang mengakibatkan jurang kecemburuan sosial semakin besar. Yang saya kagum lagi, meski terlihat dari foto almarhum bahwa beliau beretnis Tionghoa, tetapi rasa cintanya kepada Indonesia sungguh luar biasa. Almarhum bisa saja mengembangkan dananya ke luar negeri, tempat kelahiran nenek moyangnya. Tapi enggak, dia malah menyumbangkan hartanya yang besar itu untuk membantu pemerintah Indonesia yang sedang kewalahan menghadapi pandemi ini. Sebenarnya banyak sekali sih etnis Tionghoa di Indonesia ini yang menyumbangkan hartanya di saat ada musibah. Malah ada gabungan pengusaha peduli NKRI yang menggalang dana sampai total 600 miliar rupiah untuk berbagi kepada mereka yang terdampak secara ekonomi di saat pandemi. Mengagumkan, saya harus tepuk tangan untuk mereka. Dengan tidak ada niatan untuk membanding-bandingkan total jumlah sumbangan, saya sendiri masih sedih ketika banyak orang yang mengaku dirinya pribumi, beragama Muslim, masih sibuk mengumpulkan donasi bukan untuk saudaranya sendiri, tapi malah buat orang di luar negeri. Dan narasinya itu loh, masih agama, seolah-olah yang berhak dapat bantuan harus satu agama. Dan itu mereka banggakan pula. Kenapa kemanusiaan itu harus ada agamanya? Bukankah seharusnya kemanusiaan itu menembus sekat-sekat etnis, ras, dan agama? Karena kemanusiaan adalah hal yang tertinggi dari itu semua. Mungkin apa yang dilakukan oleh almarhum Bapak Akiditio
pengusaha dari Sumatera Selatan yang tidak dikenal namanya oleh banyak orang ini menampar kita semua. Menampar para orang kaya baru yang hartanya masih bisa dihitung tapi sudah menyebut dirinya sultan. Menampar para artis yang sibuk pamer mobil dan rumah mewah, tapi tidak sedikit pun terdengar bantuannya untuk kemanusiaan yang mulia. Menampar orang-orang rasis yang berdonasi, tapi masih melihat siapa yang harus dibantu dan agamanya apa. Termasuk beliau menampar saya juga dan kita semua supaya terus berusaha berbuat baik tanpa banyak bertanya dan tidak perlu terlihat di permukaan. Terima kasih kepada keluarga almarhum Bapak Akiditio atas sumbangan 2 triliun rupiahnya. Terima kasih untuk donasi para pengusaha yang tidak mau disebutkan namanya. Nama kalian akan harum di akhirat sana karena perhitungan Tuhan pasti akan adil seadil-adilnya. Di masa pandemi ini, bantuan apapun akan sangat berguna karena wabah tidak mengenal etnis apa, agama apa, ras apa, semua dihajarnya. Dan kita harus bersyukur masih banyak orang-orang baik yang menjaga negeri ini. Apa yang dilakukan oleh almarhum mengingatkan saya akan pesan legenda dari Imam Ali Abdul Thalib. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Sebuah pesan kemanusiaan yang indah. Seruput dulu kopinya. Gaspol. Kami berterima kasih dengan keluarga besar almarhum Akidi dari keluarganya ingin membantu masyarakat Sumatera Selatan yang terkena dampak COVID-19. Kemudian beliau secara pribadi menyampaikan kepada saya, tentu ini amanah yang menurut saya sangat luar biasa dan berat sekali. Amanah yang jumlah uangnya segitu besar, dan ini kan harus saya pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tapi saya yakin kalau amanah ini kami nanti komunikasi dengan semua pihak untuk kepentingan masyarakat, insya Allah kita akan kelola dengan sebaik-baiknya. Saya sebetulnya adalah dokter keluarga dari Pak Akidi itu, sudah 36 tahun untuk Pak Akidi. Kalau dengan anak mantu cucu cicitnya sudah 48 tahun berarti. Biasanya mereka itu nelfon itu untuk berobat. Tapi beberapa hari yang lalu dia nelfon membuat saya surprise memberi sumbangan atau untuk dana bantuan pada mengendalikan COVID dan kesehatan.